Hello everyone, my name is Moses Nikuswara, NPM 2241156, kelas manajemen 22C. Memahami kepemimpinan dalam organisasi. Jika berbicara mengenai kepemimpinan atau leadership, ada dua konsep penting, yaitu tentang mempengaruhi dan motivasi. Salah satunya tentang tantangan dalam mengelola bisnis adalah leader yang belum mempunyai sense of leadership. Pemimpinan terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek pemimpin, aspek bawahan, dan aspek situasi. Kozer dan Posner mengatakan bahwa karakteristik utama seorang pemimpin adalah jujur. Pemimpin yang jujur diharapkan mampu membawa anak buah dan perusahaan ke arah yang lebih baik. Pemimpin yang baik juga harus mempunyai dampak kepada orang lain dan mampu berinteraksi. Pengertian kepemimpinan. Pendapat para ahli tentang kepemimpinan yaitu 1. Stoner. Kepemimpinan adalah di mana proses-proses pengarahan dan memberi pengaruh pada kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. 2. Robbins. Kepemimpinan adalah sebagai proses mempengaruhi sebuah tim atau sekelompok dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Dari pengertian kepemimpinan, kita dapat memperoleh gambaran tentang kepemimpinan dalam konteks organisasi, yaitu A. Dalam melaksanakan tugas, seorang pemimpin tidak bekerja sendiri, tetapi dibantu oleh anggota yang lain. Pemimpin harus cepat tanggap atau responsif terhadap persoalan dan memenuhi kebutuhan serta harapan anggotanya. B. Pemimpin harus mampu membuat perencanaan seperti rencana kegiatan, sasaran, target, dan merencanakan sumber daya. C. Kepemimpinan mempengaruhi orang lain dan bertanggung jawab baik secara pribadi maupun bersama untuk mencapai tujuan bersama. D. Kepemimpinan adalah suatu proses untuk mempengaruhi perilaku orang lain dalam mempengaruhi orang lain tersebut membutuhkan kekuasaan. Teori kepemimpinan. Pendekatan teori-teori kepemimpinan sebagai berikut. A. Pendekatan teori sifat atau traits theory. Teori sifat ini menjelaskan bahwa eksistensi seorang pemimpin dapat dilihat dan dinilai berdasarkan sifat-sifat yang dibawa sejak lahir. Seorang pemimpin dapat dilihat berdasarkan sifat-sifat dari lahir atau bakat dengan ciri-ciri kepribadiannya atau personality seperti latar belakang kehidupan, pengalaman, keyakinan, dan sikap, perasaan dan imajinasi, dan selalu mengembangkan kepribadiannya. B. Pendekatan teori perilaku atau behavior teori. Teori perilaku ini mendasarkan asumsinya bahwa kepemimpinan harus dipandang sebagai hubungan di antara orang-orang. Oleh karena itu, keberhasilan seorang pemimpin sangat ditentukan oleh kemampuan dalam berhubungan dan berinteraksi dengan segenap anggotanya. C. Pendekatan teori lingkungan atau environment
mental teori. Teori lingkungan ini asumsi dasar lahirnya. Seorang pemimpin adalah melalui evolusi sosial dengan memanfaatkan kemampuan untuk bertindak mengatasi masalah yang timbul pada situasi tertentu atau spontanitas. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam sebuah organisasi. Untuk mencapai tujuan antara lain tergantung pada kepemimpinan yang efektif. Berdasarkan sumber referensi dan implementasi di lapangan, bahwa efektivitas seorang pemimpin ditentukan oleh 1. Tanggung jawab dalam mengambil segala resiko. 2. Memiliki komitmen dan keyakinan yang tinggi. 3. Mampu memilih gaya kepemimpinan. 4. Mampu mengatasi berbagai godaan. 5. Mampu berpikir dan bertindak secara holistik. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat memimpin mencoba untuk mempengaruhi orang lain. Efektivitas seseorang pemimpin dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang dimilikinya. Menurut Kurzweil, ada 3 gaya kepemimpinan, yaitu 1. Gaya kepemimpinan otokratik. Ini sangat disiplin dalam menjalankan tugas kegiatannya sesuatu dengan aturan-aturan yang ada. Dalam pengambilan keputusan, biasanya tidak melibatkan anggotanya, dan pola komunikasi yang terjadi adalah salah satu arah dari pemimpin. 2. Demokratik. Gaya kepemimpinan demokratik ini memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada semua anggota. Semua terlibat aktif dalam mengambil keputusan, dan pemimpin bersikap terbuka, mau menerima masukan dari orang lain demi untuk kemajuan perusahaan. 3. Laissez-faire. Gaya kepemimpinan laissez-faire ini memberikan kebebasan mutlak kepada anggotanya untuk berkreasi, sehingga anggota dituntut berinisiatif, kreatif, dan inovatif. Dalam hal ini, pemimpin bersifat pasif. Pemimpin memiliki peran sangat penting dalam memberi arah dan tujuan organisasi. 1. Memotivasi bawahan. 2. Memberi penghargaan karyawan yang berprestasi. 3. Objektif dalam menangani konflik. 4. Tegas dalam menilai kompetensi karyawan. 5. Mendengarkan dan memahami kesulitan karyawan. 6. Berinisiatif dan berani mengambil resiko. 7. Mendukung keputusan yang ditetapkan bersama. 8. Mendelegasikan pekerjaan. 9. Menerima dan mempertimbangkan maukan dan bawahan. 10. Mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. 11. Mengambil keputusan yang tepat. Listening. Terima kasih.